Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman yang datang daripada Engkau. Bukan karena kepandaian manusia, bukan karena kepintaran kami Tuhan, bukan karena kekuatan manusia, tapi sungguh-sungguh karena Roh Allah lah yang menyampaikannya. Berkati jemaat-jemaat semuanya, baik untuk anak-anak kecil maupun juga kami semua yang dewasa, untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat syukur ditunjukkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, shalom saudara. Selamat pagi dan selamat beribadah dalam rumah Tuhan ini. Dan juga selamat untuk kita semuanya nanti bisa menikmati perjamuan suci sekalian. Kita akan kembali membaca firman Tuhan sekalian di dalam yaitu Keluaran pasal yang ke-29, Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 masih berbicara tentang yaitu korban penyerahan. Ya, mari kalau dibacakan Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dari kitab Keluaran pasal 29 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu kurban api-apian bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan sekalian, kita sudah mendengarkan firman Allah tentang korban penyerahan, yaitu sebuah korban dari sebuah binatang yang berjenis kelamin jantan dan dari seekor domba yang tidak bercacat lah dan harus dipersembahkan untuk Tuhan sekalian. Ya, jadi dalam penyerahan ini ada dua domba. Yang satu adalah korban penyerahan dan yang kedua nanti kalau kita akan periksa bersama-sama berbicara korban tabisan, saudara sekalian. Korban penyerahan ini adalah korban di mana dikatakan firman Allah semuanya harus diserahkan kepada Tuhan, mulai daripada darahnya sampai pada bagian-bagian yang harus dipotong-potong menurut yang sudah diatur dan diatur di atas kepala daripada binatang itu dan dibakar habis. Dan dikatakan ayat yang ke-18, kemudian haruslah kau bakar seluruhnya. Jadi semuanya bagian-bagian itu ya, haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Jadi kalau korban itu sudah dibakar, baunya itu menjadi bau yang berbau harum kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini bicara soal penyerahan diri kita. Jadi Tuhan ingin supaya kalau kita itu menyerahkan diri itu sampai kita nanti bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara,
Caranya bagaimana? Caranya memang harus begitu itu, yaitu seluruhnya dibakar. Tidak ada yang disisakan, saudara. Nama Tuhan. Ya, biarlah kehidupan kita ini bisa menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Rasul Paulus, saudara sekalian, mengatakan bahwa pelayanannya itu adalah pelayanan yang berbau harum kepada Tuhan. Ya. Tetapi di sisi lain, Rasul Paulus katakan untuk orang-orang yang belum terima firman Allah itu merupakan korban yang mematikan. Jadi yang satu itu korban yang menghidupkan, yang satu itu korban yang mematikan. Maksudnya begini, saudara sekalian. Ketika Rasul Paulus itu memberitakan firman Allah kepada jemaat-jemaat atau orang-orang yang diselamatkan, maka berita pelayanannya itu merupakan korban yang berbau harum. Tetapi bagi orang yang belum mendengar firman Allah, maka pelayanannya itu menjadi yaitu bau yang mematikan. Artinya ketika firman Allah itu disampaikan, maka orang-orang yang belum percaya Yesus itu merasa harus mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Tapi setelah dimatikan, maka itu nanti menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Ini harus ada pada kehidupan saudara sekalian. Karena ketika kita melayani seperti saat-saat ini, jangan sampai kita itu menjadi korban yang berbau mematikan. Saudara, kita harus bisa melayani pekerjaan Tuhan itu, sehingga pelayanan kita itu menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Mari kita akan baca sekalian pernyataan Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Perikopnya kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Yesus di mana-mana. Terus, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Ini saudara, jadi pelayanan Paulus ini dikatakan di situ menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Saudara, tetapi tidak semua orang yang bisa melayani begitu. Saudara, karena Paulus mengatakan bahwa dia sama sekali tidak seperti orang lain. Dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Jadi kalau Paulus itu boleh dikatakan siji dibanding piro gitu loh saudara. Caranya Paulus dalam melayani. Karena Paulus ini melayaninya
tidak mencari keuntungan. Artinya, ya firman Allah itu disampaikan dengan apa adanya. Firman Allah itu disampaikan dengan hati yang murni kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga itu bisa menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Seperti korban yang dinamakan korban penyerahan. Semuanya dibakar habis, tidak ada yang disisakan. Nah, pelayanan kita pun juga harus begitu, saudara. Pelayanan kita itu harus kita serahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Itulah yang baru namanya nanti menjadi korban persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Kalau saudara sekalian atau saya ini melayani dengan masih mencari keuntungan, maka itu tidak menjadi korban yang berbau harum, saudara. Ya, kita dalam melayani itu harus begitu. Dan kalau itu bisa terjadi, saya percaya pelayanan kita itu nanti yang berkenan kepada Tuhan, maka yang memperhitungkan adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kita harus bisa membedakan saya mencari untung itu di mana. Kalau hanya ingin mencari untung, jangan dalam pelayanan, saudara. Kalau saudara dan saya mencari untung, marilah kita berdagang. Marilah kita berusaha. Ya, tidak ada orang yang di dunia ini mencari rugi, tidak ada. Tetapi kalau di dalam pekerjaan Tuhan, memang kita harus all out, harus semuanya kita persembahkan supaya semuanya itu nanti menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Jangan sampai saudara mengatakan, kita sisailah kanggo aku. Jangan. Semuanya harus dibakar, saudara. Semuanya dipotong-potong menurut aturan-aturan atau bagian-bagian tertentu. Darah itu harus dicurahkan semuanya. Barulah itu nanti menjadi korban api-apian, korban penyerahan dan berbau harum kepada Tuhan. Ini memang sukar sekali, tetapi bisa. Ya, sekarang mengapa sih kok kita itu kadang-kadang melayani itu kok tidak bisa all out, tidak bisa semuanya untuk Tuhan? Kalau kita tahu bahwa itu semuanya adalah berkat daripada Tuhan, firman Allah yang ada di kandangan maupun juga tadi malam saya katakan, kalau semuanya itu kita yakin berasal daripada Tuhan, maka otomatis kita katakan, aku ini tidak punya apa-apa. Semuanya ini karena Tuhan. Maka patutlah aku ini sekarang mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Itu baru namanya nanti kita mempersembahkan dan berbau harum kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mempunyai hati yang sepertinya kita itu tidak bisa untuk mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, dan nanti dapat apa? Selama saudara sekalian masih mengatakan nanti dapat apa, saya percaya pelayanan kita bukan menjadi persembahan yang berbau harum kepada Tuhan. Saudara, ini mengajarkan kepada kita supaya hati kita itu hati yang sungguh-sungguh tulus dan ikhlas dalam melayani Tuhan. Mengapa kita bisa begitu? Karena yang pertama sekali, yang kita dapatkan itu dalam pelayanan, baik itu karunia, baik itu mungkin dikatakan talenta, apa saja, semuanya itu kita dapatkan dengan cuma-cuma. Keselamatan itu juga kita dapatkan dengan cuma-cuma. Kalau kita itu mendapatkan cuma-cuma, maka seharusnya kita juga melayani Tuhan dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Iya, ya, harus kita aminkan ini. Kalau sekarang, oh ini kan bisa, ini
bisa saudara berkorban. Saudara, Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikop, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah ini saudara, ini hal yang harus kita perbuat. Ya. Firman Allah katakan di sini ini, Tuhan mengatakan kepada para muridnya untuk melayani. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini yang harus kita lakukan. Selama kita masih mengatakan aku bekerja ini karena ada modal, saudara tidak akan bisa melayani Tuhan dengan gratis. Kita tidak akan bisa untuk melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara ingat bahwa itu semua daripada Tuhan, saudara, maka pelayanan kita merupakan pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain katakan, kok kamu nggak mencari untung? Memang karena saya berkatakan, aku ini bukan seperti kebanyakan orang lain. Saudara, kalau kita pelayanan, maka pelayanan kita jangan sampai seperti orang yang berdagang. Pernah saudara sekalian, suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang memang dia dipakai oleh Tuhan, yaitu menyembuhkan orang, saudara. Tapi ketika dia sudah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, mengusir setan itu, lalu maka mulailah dia itu pasang tarik. Waktu saya ke Klaten, dia ceritakan sama saya, mosok anak, aku saka Klaten yang desa kono kuwi. Wis udan diceluk aku teko kono. Setelah sembahyang ning mari lho. Aku diwenehi amplop. Tak dina amplop itu cuma 20.000. Saya katakan, lah kita kan melayani Tuhan, teman. Apa yang dapat dapatkan itu kan dari Tuhan. Iya, tapi mbok yo sing ngerti. Dan sekalian, kalau sudah mbok yo sing ngerti itu sekalian, sangat sukar sekali. Kita harus bangga ketika kita itu bisa melayani Tuhan. Itu satu kebanggaan. Saudara, jangan sampai ketika kita melayani Tuhan pasang harga, jangan. Ada seorang pengkhotbah juga yang mengatakan begitu. Jadi di HP-nya dia sudah tertera, jam sekian saya khotbah ke sini, jam sekian saya khotbah. Jadi satu hari dia bisa khotbah sampai 4 kali. Tidak usah tunggu berkat, pokoknya khotbah jam sampai ini langsung dia lari ke sana. Nah, kita harus belajar. Kalau sudah sekalian lihat di kota-kota, yang main musik itu dibayar, sudah. Diberi honor, diberi backup. Ya tidak salah. Tetapi
Supaya persembahan kita itu nanti, pelayanan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Karena saudara, dalam pelayanan ini sebenarnya ini merupakan satu pertandingan. Ketika kita melayani itu merupakan satu pertandingan. Jadi saya, Lisa, semuanya yang melayani adalah merupakan kita bertanding. Dan dalam pertandingan itu pasti hanya satu orang yang dapat juara. Caranya bagaimana? Ya kita bertanding dengan benar. Kita melayani dengan benar. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal yang ke-9, saudara. Haleluya. Ya, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 4. Sampai dengan ayat yang ke-6, nanti kita lompat ayat yang ke seterusnya. Mari silakan baca. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-4. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Nah, ini Rasul Paulus berkata, semuanya punya hak. Atau hanya aku dan Barnabas, ini yang dikatakan aku bukan seperti kebanyakan orang. Ya. Mengapa begitu? Karena orang lain itu tidak salah kalau memperoleh hak, mendapatkan hak. Ya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, terima kasih, sekian dulu. Amin. Ini saudara perhatikan. Jadi Rasul Paulus itu mempunyai beban untuk melayani Tuhan. Kalau dia tidak melayani, dia celaka. Firman Allah katakan, karena aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku. Sebab itu Rasul katakan, lebih baik aku mati daripada menggunakan hak itu. Tidak salah kalau mereka itu melayani lalu mendapatkan upah. Tidak salah mendapatkan berkat. Tidak salah. Tapi Paulus tidak mau menggunakan itu, saudara. Sebab Paulus mengatakan, aku menjadi korban yang berbau harum kepada Dia. Orang bekerja, dikatakan situ, dan kalian kalau menabur yang rohani, mendapatkan yang jasmani itu tidak salah.
Tetapi jangan sampai pikiran kita itu seperti orang berdagang. Ini yang salah. Jadi kalau saya di sini ini jemaat ini adalah merupakan barang yang harus saya peroleh supaya nanti baik, setelah itu nanti dia itu memberikan keuntungan pada saya salah. Saudara, ya. Ini yang mengakibatkan begitu. Mengapa, saudara? Yang pertama, seringkali ketika kita melayani itu melihat orang. Saudara, ini yang membuat hati kita tidak tulus itu di sini. Ya. Kalau melayani jemaat-jemaat itu orang-orang kaya, maka pelayan itu dengan sungguh-sungguh dia melayani. Wah, ini orang-orang kaya ini pasti persembahannya besar. Di situ nanti timbul satu hal yang mengharapkan keuntungan, saudara. Ya. Ini jemaatku ini demikian, pasti begitu. Tapi ketika melihat jemaatnya sendiri itu tidak mampu, lalu jemaat orang lain ke sana itu mampu, dia pasti pengen seperti itu. Ini yang mengakibatkan pelayanan tidak berbau harum. Dan itu pernah, saudara. Pernah itu saya alami. Pada waktu belum seperti ini, masih 1-2 tahun, saudara. Tapi Tuhan itu tahu hati saya, saudara. Jadi kalau jemaat sudah datang, saya bisa menghitung. Wah, ini nanti dapat persembahannya sekian. Saudara. Ya, itu pernah saya alami. Tapi dari situ itu sekarang akhirnya Tuhan katakan, kamu melayani dan jujur. Dulu kan bukan seperti ini sekalian, ya. Dulu itu mungkin Pak Sinto di sini yang tua-tua yang sudah lama. Dulu ada namanya kota itu namanya kotak. Di situ ada kotaknya juga sekalian. Jadi kalau persembahan itu 2 kali kalau salah atau sekali, ya. Jadi mereka itu mempersembahkan itu langsung dimasukkan. 2 kali sudah sekalian, ya. 2 kali, yang satu di kantongan, yang satu di kotak itu. Jadi kalau mereka di kota itu sekalian, mereka mengatakan saya korban persepuluhan. Itu terjadi sampai 2 tahun, saudara. Jadi saya tahu masuk di tahun 90, lalu sampai tahun 92. Saya lihat, aduh Tuhan, kok begini ya? Akhirnya kota itu saya buang, saudara. Saya buang sampai di tempat sampah sana. Nah, minggu kebaktian itu mereka maju cari kotaknya, saudara. Dia tanya, oh kotaknya di mana? Oh kotaknya saya simpan di pojoknya rumah. Loh di sana? Iya, karena Bapak sekalian itu salah dalam hal persembahan, dan itu membuat saya juga salah, saudara. Sehingga pada waktu mulai terjadi satu perubahan. Lalu kotaknya ini sekalian saya buat, saya taruh di depan sana. Datang ya memberikan persembahan, yang monggo tidak memberikan. Yang penting saya ini belajar untuk memberitakan firman Allah. Sehingga bebas. Saya tidak mengatakan saya tidak perlu uang, bukan. Tetapi saya ingin saya membebaskan diri saya daripada keterikatan itu, sehingga nanti persembahanku itu menjadi korban yang berbau agama. Kalau saya memandang, itu nanti akan membuat celaka. Nah, demikian juga kita. Ketika kita melayani Tuhan, pelayanan hari Minggu ini saya tak mau mempersembahkan yang terbaik. Nanti kalau hari Selasa, kita mulai tidak yang terbaik karena jemaatnya hanya sedikit. Apalagi kalau hari Kamis. Itu persembahan kita itu sebenarnya persembahan yang belum berbau harum, saudara. Tuhan inginkan ketika kita melayani Tuhan dengan segala seluruh kehidupan kita taruh di dalam Tuhan.
kita tidak akan bisa terbebaskan. Iya, ini yang Tuhan tanamkan pada saya. Dan sekarang saya ingin juga menanamkan kepada jemaat-jemaat. Mari kita belajar melayani Tuhan. Entah itu ada banyak orang atau tidak, tetap kita loyal dalam pelayanan. Baru di situ nanti kita bisa persembahan kepada Tuhan sebagai korban yang berharga. Sehingga Rasul Paulus katakan di sini, aku ingin mencukupkan segala sesuatu. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Terus Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. ayat 12. Ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Iya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah ini saudara, Amin. perhatikan. Rasul Paulus itu untuk menjaga pelayanannya. Dia tidak bisa mengatakan aku mau seperti engkau, tidak. Karena firman Allah katakan banyak yang menjadi rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasulnya Kristus. Saudara, kita harus berhati-hati ini, saudara. Saya juga harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai pelayanan saya itu sekalian sungguh-sungguh ingin mencari keuntungan pribadi. Saya percaya kok, ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, maka Tuhan itu yang sebagai Tuhan kita, dan kita melayani Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan kepada kita semuanya. Amin saudara. Karena Tuhan kita itu maha tahu saudara. Ini ayat kesenangannya Pak Sinto dalam Kolose pasal 3 itu. Biar apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Dialah kita mendapatkan satu upah yang dijanjikan. Itu bisa kita lakukan, saudara. Kalau kita itu pelayanan kita kepada Tuhan itu baik, maka Tuhan kita di surga pasti juga akan memberikan upah kepada kita tanpa kita harus minta Tuhan mana upah. Enggak, saudara. Ya. Ini yang menjadi saya itu sangat heran begitu itu, saudara. Ya. Sampai kalau boleh saya katakan kalkulator itu tidak bisa saya pakai untuk hitung. Masuk berapa, keluar berapa, itu tidak bisa, saudara. Iya. Ya. Orang-orang lain itu sampai heran. Mana piye caranya mana? Maksudnya, jangan punya 2 mobil, majekno itu loro, lalu demikian. Penghasilan rumah, jangan tanya penghasilanku. Saya itu melayani itu. Kalau saya berjalan, Tuhan itu selalu menyertai saya. Saudara, mari kita praktekkan itu, saudara. Kita praktekkan pelayanan kita supaya pelayanan kita berbau harum pada Tuhan. Karena yang kita contoh bukan manusia,
Yang kita contoh adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan seluruh tubuhnya untuk saudara dan saya. Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat 2. Kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah ini saudara, makasih. Perhatikan di sini. Kita mendapatkan pelayanan, mendapatkan karunia itu dengan cuma-cuma. Dan kita sekarang sedang masuk dalam pertandingan yang dikatakan pertandingan pelayanan. Mari kita belajar melayani. Saudara melayani dengan benar. Saya juga melayani dengan benar. Contohnya adalah Kristus. Firman Allah katakan sini. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. Jadi pelayanan yang benar adalah bukan berdasarkan kepentingan diri sendiri, bukan berdasarkan pemikiran diri sendiri, tapi pelayanan yang benar adalah menurut Allah, apa yang diajarkan Allah. Di situ kita harus menurut dan melakukannya. Saudara, maka tadi dikatakan persembahan dipotong-potong menurut bagian-bagian yang tertentu. Ya, bagian-bagian tertentu harus kita bersihkan pada dia. Setelah itu seluruhnya. Mari kita punya aturan main kita, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar dikatakan dan hiduplah di dalam kasih. Jadi pelayanan yang benar adalah pelayanan dengan kasih, bukan dengan yang lain. Karena Kristus itu telah mengasihi kita, menyerahkan semuanya. Kristus menyerahkan semuanya, tahtanya dari kerajaan surga itu diserahkan untuk saudara. Tubuhnya, darahnya juga dicurahkan. Saudara, ya, ini harus ada pada kita. Melayani dengan kasih. Artinya kasih itu tadi yaitu tidak membeda-bedakan. Saudara, artinya kasih itu tidak membeda, walaupun dia itu membenci kita, dia kita tetap melayani, saudara. Iya. Jadi orang itu sekalian, ketika ya seperti saya ini, kalau saya ingin membeda-bedakan, saya cuma sekarang benci Pak Sinto, ada kebencian dengan Pak Sinto, saya melayani tidak akan bisa menatap Pak Sinto terus begitu. Paling saya melengos gitu, saya lihat risau jalan. Itu bisa terjadi. Padahal dalam Tuhan tidak boleh begitu. Saudara, bahkan firman katakan kita itu mengasihi sesama itu harus seperti kasihnya Yesus. Kita belum sempurna, tetapi kasih kita harus sudah mulai sempurna. Yaitu kasih yang tidak membeda-bedakan. Saudara, ini harus ada dalam pemikiran kita. Kalau kehidupan kita ini pengen bisa menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Kita lihat satu contoh sekalian di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10. Hari-hari yang lalu, bahkan tadi malam, kita mendengarkan tentang seorang muda yang kaya, tetapi karena hatinya terikat kepada kekayaannya, sehingga dia tidak sukses.
Suksesnya dia hanya di dunia ini saja, tidak sukses sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita baca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang 31. Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan 31. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus atau upah melayan Yesus. Ya, terus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Ini pertandingan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini pertandingan. Mari kita semuanya masuk dalam pertandingan. Saya tidak mau ketinggalan. Iya. Firman Allah katakan sini. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Ya. Semuanya ditinggalkan, kepentingan keluarga, kepentingan apa saja ditinggalkan, saudara, untuk melayani Yesus. Ini penyerahan total. Ya. Pada waktu Yesus itu memanggil Petrus, Petrus sedang waktu itu diberkati Tuhan, saudara. Setelah dia itu menjala ikan, tidak mendapatkan semalaman, lalu Tuhan mengatakan, Petrus, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Begitu ditabarkan, dia dengan temannya itu sekalian, perahu-perahu itu hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan. Setelah Petrus dan temannya itu minggir, Tuhan katakan, engkau kujadikan bukan hanya penjala manusia, tetapi menjadi bukan penjala ikan, tetapi engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah. Semua yang ditinggalkan oleh Petrus lalu mengikut Tuhan. Saudara, dikatakan firman Allah di sini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Jadi kita kan harusnya begitu, saudara. Kalau mau persembahan kita berkenan kepada Tuhan, menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Jangan sudah di gereja pikirannya lalu kemana-mana. Jangan sampai saudara sekalian tidak ibadah karena ada sesuatu. Saudara, firman Allah jelas mengatakan di sini, orang itu sekarang pada masa ini juga, bukan nanti. Ini janji Tuhan. Sungguh saudara sekalian, kalau kita bisa mempraktekkan firman Allah, sebenarnya Tuhan itu cukup mencukupkan hidup saudara dan saya. Haleluya. Ya. Tetapi seringkali kita yang kurang cukup, saudara. Bahkan Tuhan katakan akan mengganti, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anaknya, ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Memang kita harus dianiaya, saudara. Penganiayaan
penganiayaan kadang-kadang bukan datang daripada orang lain. Penganiayaan itu datang juga dari kehidupan kita sendiri. Aku nek melayani kok piye yo? Aku nek melayani kok piye yo? Ini suatu tantangan untuk kita. Ya. Karena itu memang Allah katakan di sini ini. Dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi ketika kita melayani dengan benar, janji Tuhan bukan hanya di tempat ini. Kita juga nanti akan mendapatkan janji Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Bahkan dari firman dikatakan kita nanti akan menghakimi dunia. Itu luar biasa. Haleluya. Ayat yang terakhir, Kolose pasal yang ketiga, yang saya katakan tadi merupakan seringkali vaksin bagi berkata-kata tentang Kolose ini sekalian. Kolose pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-24 sampai dengan 25 atau 23 sampai dengan 25. Dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita bisa berbuat untuk Tuhan, kita tidak memandang manusia. Entah manusia ini bentuknya bagaimana, sifatnya bagaimana, kita tetap melayani Tuhan. Saudara, terus kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. nah ini saudara, ini yang harus kita lakukan. Ya, saya pengalaman sekalian, ya walaupun belum bisa sempurna, kadang-kadang orang itu sudah kita tolong, orang itu tidak baik sama kita. Ya, memang manusia itu sekalian panas 1000 hari mungkin, atau mungkin hujan 1000 hari bisa dikeringkan dengan panas sehari. Artinya kebaikan kita yang banyak itu bisa habis dengan kejelekan kita yang sedikit. Sudah sekalian, banyak sekali saudara pengalaman itu. Ya, sudah kita tolong, tapi sikapnya tidak baik sama kita. Saudara, apakah dengan begitu lalu kita tidak melayani dia? Tidak. Kita harus tetap bisa melayani, saudara. Karena kita itu mencontoh Yesus. Sudah sekalian. Ya, kita mencontoh Yesus. Ketika saya melihat orang yang begitu itu, saya katakan ya memang modelnya begitu kok. Kalau saya tidak melayani dia, saya salah. Karena saya ini mendapatkan mandat daripada Tuhan. Ya. Jangan sampai kita nanti berbuat salah, saudara. Ya. Ada orang bilang, kemana ini lu nulungi asu kecepet. Tidak apa-apa sudah, ditulungi nyata ya tidak apa-apa. Yang penting yang kita melayani itu bukan lain manusia. Upah itu datangnya daripada Tuhan. Itu yang membuat hiburan yang sangat luar biasa. Itu merupakan persembahan yang berbau harum. Banyak sekali kejadian-kejadian, dan saudara sekalian harus juga praktek. Siapapun yang menyakitkan hati saudara, jangan balas dengan menyakitkan, tapi kita balas dengan kasih dalam pelayanan. Itu nanti menjadi upaya yang sangat besar. Saya katakan kepada kaum muda, kalau itu terjadi, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Harta di surga itu tidak dimakan oleh gegap dan
sampai Rasul berkata, kalau aku tidak melayani, celaka aku. Jangan sampai saudara sekalian katakan, gak apa-apa, gak main, jangan. Saudara, bahaya saudara. Ya. Tetapi saya ingatkan juga, melayani tetapi dengan tulus ikhlas. Itu sangat luar biasa. Kalau melayani dengan motivasi, berat kita ini. Iya. Nanti kalau kita melayani dengan Tuhan, saya katakan tadi, Tuhan itu juragan yang baik, firman katakan Yesus sekalian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oh, Kristus itu Tuhan kita. Walaupun banyak rintangan, mari kita tetap setia dalam melayani Tuhan. Tuhan, Engkau adalah hamba yang luar biasa untuk kita semua. Kita nyanyikan sebuah pujian sekalian. Haleluya. Melayani Tuhan. Ya. Kita belajar pujian ini yang sudah bisa. Mari silakan untuk membantu saya bisa. Ibu Indah sama Bu Ruci bisa. Paulus katakan, aku tetap akan melayani Yesus sampai akhir hidupku, karena upah itu nanti akan Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita nanti bertemu dengan Tuhan. Ya. Dikatakan ayat seterusnya dan pujian mengatakan yang kedua,
Ya, terindah dalamku telah kulepaskan. Mungkin perintah seperti tadi. Korban itu harus dipotong-potong dan semuanya dibakar habis. Tidak ada yang tersisa. Pujian mengatakan, terindah dalamku telah kulepaskan, terkasih dalamku telah kutinggalkan. Apa yang membuat saudara sekalian tidak bisa melakukan? Kekayaan, ketampanan mungkin, kesombongan saudara mungkin. Tidak akan bisa kita melayani Tuhan dengan benar kalau itu masih kita tidak lepas. Dilepaskan, dibakar semuanya, baru kita menjadi korban yang berbau harum kepada Tuhan. Ayo, dan nyanyikan ini, mari kita bagi sekalian. Terindah dalam